Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam kegiatan pemahaman Alkitab minggu ini. Bacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Dalam pemahaman Alkitab kita kali ini, saya akan menyampaikannya nanti melalui slide PowerPoint, di mana kita semua bisa melihat juga secara langsung poin-poin dari apa yang disampaikan, untuk menjadi bahan renungan, bahkan bisa saja menjadi bahan diskusi kita. Mari kita ambil waktu untuk saat hening sejenak. Kita meminta Tuhan untuk memimpin kita dalam tuntunan Roh Kudus. Sebelum kita bersama-sama membaca, menyelami isi dari kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29. Mari kita ambil waktu hening sejenak. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau minggu lalu atau beberapa minggu lalu kita sudah berbicara tentang doa syafaat Abraham, di mana doa syafaat tersebut berisikan bagaimana Abraham menjadi perantara antara Allah dan para penduduk Sodom dan Gomora. Di sana terjadi tawar-menawar, di mana Abraham meminta kepada Allah kebijaksanaan jikalau ada di sana orang benar, meskipun hanya 10 orang saja. Kalau kita melihat pada pasal yang ke-18 lalu. Nah, saat ini kita melihat Allah menyatakan rencananya, yaitu menyatakan hukumannya kepada penduduk kota Sodom dan Gomora. Hal ini bukan berarti bahwa Allah tidak memperhatikan doa Abraham, namun karena Allah melihat bahwa penduduk kota Sodom dan Gomora sudah sungguh jauh dari apa yang Tuhan rencanakan, bahkan perilaku mereka bisa membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya, membawa ancaman bagi orang lain. Nah, lepas daripada semua yang coba kita selami, kita di sini melihat sebuah kenyataan yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 19 ini. Nah, di sana kita berbicara tentang perilaku seseorang, di mana perilaku ini berkaitan dengan iman, atau dengan kata lain bahwa iman mempengaruhi perilaku atau cara hidup kita. Contoh iman Abraham dan keluarganya tercermin dari bagaimana cara hidupnya, sebuah upaya yang disengaja. Maka inilah yang menghasilkan cara hidup. Iman merupakan upaya yang disengaja, menjalin hubungan dengan Allah, menjaga hidup sedemikian rupa hingga terbentuk cara hidup. Nah, itu semua lewat upaya yang disengaja tersebut. Jika dilakukan terus-menerus, maka terbentuklah habit. Habit atau perilaku atau kebiasaan hidup, cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang dinyatakan Allah kepada Abraham, bahkan untuk semua keturunan Abraham. Penduduk Sodom dan Gomora, dari cara hidup orang-orang Sodom dan Gomora, ini merupakan cermin dari iman mereka. Orang-orang Sodom dan Gomora menganut kepercayaan atau menyembah ilah-ilah orang Kanaan. Ilah-ilah mereka berkaitan dengan ritual seks bebas, seks antar pasangan, seks antar jenis, begitu ya, dan persembahan manusia. Dari pola-pola kultus atau kehidupan iman tersebut, praktek keagamaan tersebut, terbentuklah cara hidup mereka yang penuh dengan kekejian di mata Allah. Sampai sejauh ini kita sudah melihat jelas mengapa Allah menyatakan rencananya kepada penduduk kota Sodom dan Gomora. Bukan percakapan lalu, bukan mengabaikan Abraham, bukan sekedar basa-basi menanggapi Abraham atau sandiwara Allah menanggapi Abraham supaya seakan-akan Abraham didengar. Tapi memang kalau kita melihat cara hidup mereka yang berkaitan dengan kultus atau cara mereka beribadah yang berkaitan dengan seks bebas, persembahan manusia,
inilah yang membuat karakter mereka begitu unik, penuh kekejian di mata Allah. Nah, wilayah Sodom dan Gomora sendiri, kalau kita melihat pada waktu itu, kota ini dikenal juga dengan kota Pentapolis. Di sana terdapat 5 kota besar atau yang maju pada saat itu. Penta itu artinya 5, polis itu artinya kota, ya. Nah, 5 kota apa saja di sana? Ada Sodom, Gomora, Atma, Zeboim, Bela yang disebut kemudian di bagian ayat-ayat terakhir nanti Zoar, ya, pasal 22. Ayat 22 disebut sebagai kota-kota lembah Yordan. Jadi kota Pentapolis ini disebut juga kota-kota lembah Yordan, wilayah yang kaya dengan kesuburan dan keindahan alamnya. Sodom dan Gomora, di sana perpaduan antara kemajuan dan kemunduran. Mari kita lihat wilayah metropolis ini yang berkembang pesat, namun di dalamnya berkembang juga kekejian dan dalam kehidupan masyarakat mereka. Seperti tadi dijelaskan, terjadi seksualitas antar jenis, antar pasangan, persembahan nyawa, kekerasan, sehingga merajalela. Bentuk kemunduran moral manusia, di mana perilaku mereka sudah tidak jauh berbeda dengan hewan. Kisah Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29 mengungkap sebuah kisah yang bagian ini saya angkat adalah bagaimana Allah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Lot, memberi kabar kepada Lot dan menyelamatkan Lot beserta keluarganya. Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya karena Allah menaruh perhatian pada Abraham. Ayat 29. Allah mau menyelamatkan Lot dan keluarganya. Penyelamatan bukan hanya dari sisi terluput dari kehancuran kota tersebut, tapi juga dari ancaman pengaruh kehancuran moral atau perilaku hidup. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, berbicara tentang keselamatan, maka hal itu juga berbicara tentang peranan Allah dan tanggapan dari manusianya sendiri. Pengajaran untuk kita saat ini sebagai berikut, bahwa iman kita menentukan siapa kita, cara hidup kita. Bisa juga perilaku kita bisa salah karena kita salah menafsirkan firman Tuhan. Ada orang yang kelihatan tekun beribadah, bahkan sangat tekun, tapi ketika dia salah menafsirkan firman Tuhan atau memilah-milah firman Tuhan seperti apa yang dia kehendaki saja atau yang dia suka, maka terjadilah tindakan-tindakan yang bersifat ekstrim. Seperti contohnya para teroris, entah dari agama apa saja, bisa menjadi teroris ketika dia menafsirkan firman Tuhan, menghayati firman Tuhan dengan cara yang salah. Kemudian orang yang mengabaikan firman Allah, hidupnya dikendalikan oleh nafsu dan amarahnya. Dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri, tapi amarah dan nafsunya yang menguasai dia. Sodom dan Gomora karena itu menjadi tugu peringatan bagi kita bahwa segala kejahatan dan kesombongan tak akan bertahan dari murka Allah. Kemudian hidup yang hanya gemar pada kenikmatan duniawi, hidup semaunya, dapat berujung pada kehancuran dan kebinasaan. Sebaliknya, orang yang mengasihi Tuhan, hatinya akan selalu terpaut pada Tuhan. Hati yang selalu terpaut pada Tuhan tercermin atau terlihat dari cara hidupnya dan dari kesungguhan dalam pelayanan atau pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat bagi kita dalam terus membangun kehidupan kita yang berkenan kepada Allah sebagai cerminan atau refleksi iman. Amin.